Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi dengan tema aktivitas keagamaan yang menggunakan fasilitas umum. Bapak Ibu semua, kali ini kelompok 2 ingin menyampaikan tentang aktivitas keagamaan yang menggunakan fasilitas umum. Nah, saya Hesti ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu semua, di sini kan semua agama mempunyai masalah pada fasilitas umum untuk kegiatan keagamaan ya Bapak Ibu ya. Saya mau minta pendapatnya satu-satu, mungkin dari Bapak Ferdinandus, dilanjutkan ke bapak-bapak yang lain. Silahkan Bapak untuk pendapatnya bagaimana? Baik Mbak, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Karena memang fenomena ini sangat dekat dengan keseharian kita di Bali ya. Kita di mana-mana kita menemukan rumah ibadat masing-masing agama, dan memang kebetulan berdekatan dengan fasilitas publik, misalnya jalan raya yang dipakai oleh semua orang, itu semua masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, pergi kerja atau sekedar mengunjungi, saling bersilaturahmi. Dan karena ada keterbatasan fasilitas keagamaan untuk menunjang kegiatan keagamaan, maka kita menemukan fenomena kan di mana-mana bahwa fasilitas publik jalan raya itu terutama harus meminta izin pada pejabat-pejabat setempat, misalnya di Banjar Adat atau di kepolisian dan yang lain-lain, untuk menggunakan fasilitas itu. Nah, tetapi ada realita lain, itu ada juga masyarakat kita walaupun tidak berdampak luas memberikan reaksi yang kurang bersahabat, misalnya kok bikin macet. Nah, itu yang sejati selalu krusial. Macetnya panjang, ternyata karena ada aktivitas keagamaan. Ya, karena itu kita sebagai orang Bali yang mengetahui fenomena itu, ya pertama kalau menurut saya ya memang kita harus bisa menerima keadaan itu. Dan sudah membuat langkah yang baik, harus berkomunikasi dengan semua pihak untuk menggunakan fasilitas publik itu, sehingga kegiatan peribadatan itu berjalan dengan baik. Dan itu saya pikir sebagai orang yang beragama ya kita harus toleransi, karena toh juga tidak menggunakan itu ya, mestinya bisa dipahami keadaan itu. Nah, tetapi hal lain juga itu mesti diperan representatif sehingga bisa juga menampung umat yang komentar dari saya. Saya lanjutkan kepada Bapak Krisnu. Silahkan untuk masukan dan pendapatnya Bapak. Kita punya fasilitas tempat ibadah yang di Bali memang sangat minim. Dengan sendirinya pasti akan memakai fasilitas umum. Itu pun menurut saya tidaklah terlalu bermasalah, karena kita adalah umat yang beragama dan punya rasa toleransi yang tinggi. Cuman satu-satu yang mungkin yang bikin agak bikin kita mangkal mungkin kemacetannya itu. Kemacetannya itu bikin kita mangkal, cuman setelah kita pikir-pikir ya kita harus maklum karena tempat ibadah kita memang sempit di Bali. Itu yang pendapat saya. Silakan yang lain. Dengan ke kepala wilayah mohon izin bahwa nanti ada kegiatan keagamaan, misalnya izin dari bawah ke desa, polsek dan selanjutnya, biar masyarakat tahu gitu bahwa di tempat ini ada kegiatan keagamaan seperti itu. Oh, berarti termasuk kurang pemberitaan Bang, kurang pemberitaan gitu, nggak ada papan gitu. Iya, seperti itu. Tapi kan terkadang kan saya sendiri kalau bisa jalan gitu terus macet ya grundel Pak, mangkel gitu. Ya. Cuma kan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita satu sana banyak orang, lambat laun sudah terbiasa, akhirnya tahu oh sini ada jalan pura hari ini, jadi kita tahu tanpa harus mengeluh, kita tahu oh, sekarang hari ini kita bisa lewat ke sana, belok sini, di sini pasti ada ibadah dan sebagainya.
mungkin itu juga Pak masuk. Ya saya setuju itu. Informasi itu penting. Ya, kita mengambil contoh aja ya. Kalau misalnya di jalan raya itu ada pemeriksaan oleh kepolisian itu ya, mengenai surat-surat kendaraan, apa istilahnya itu? Razia lah gitu ya. Itu kan sekian meter dari titik razia itu kan diinformasikan. Itu hanya contoh aja. Tapi kan sekarang modern ya. Ada banyak tools yang bisa dipakai untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa nanti akan ada kegiatan keagamaan atau kegiatan yang memakai fasilitas publik di tempat ini pada jam sekian pada hari ini. Enggak, itu membantu saya kira. Justru ada warga yang senang kemacetan pada saat kegiatan agama. Ya, saya contohkan, misalnya pas hari raya kurban di gedung dakwah itu. Jadi orang yang tidak berkepentingan justru ingin macet di situ karena mendapatkan daging kurban. Jadi tidak selalu kalau tadi dikatakan grundel begitu ya, mungkin ada yang grundel karena perjalanan panjang misalnya. Tapi justru kalau di gedung dakwah Muhammadiyah itu orang datang ke sana bikin macet biar dapat daging. Karena ada imbalnya juga, ya. ada imbalnya juga. Kalau macet nunggu orang kan nggak ada, udah lelah nyupiri kan gitu kan. Kalau dapat dagingnya semua kayaknya Tapi prinsipnya yaitu tadi lah Pak, toleransi lah antara yang penyelenggara dan pemakai fasum lainnya. Segera itu dari saya. Terima kasih. Karena itu fasilitas umum kan otomatis itu uang rakyat untuk rakyat, otomatis lah. Dan mungkin juga dipercontohkan seperti umpamanya saya lihat sendiri dan saya sering lewat sendiri, contohnya di Kabupaten Tabanan. Umpamanya pemerintah itu menggunakan fasilitas umum untuk acara panggung apa, kan itu sama dengan mencontohin untuk kita supaya boleh make. Jadi toleran sangat penting. Contoh ini ya, contoh pada umumnya di pondok pesantren, saya kebetulan di pondok pesantren Filipina Insani. Umumnya pondok pesantren tidak ada yang mengajar agama lain, maksudnya di dalam pondok itu kok ada agama Hindu, agama Kristen di pondok saya. Kan fasilitas umum untuk pelajaran umum kan. Itu enggak ada asli. Tadi pondok saya karena toleran sangat penting dibagi. Ada orang Kristen, orang Hindu ngajar di pondoknya mungkin hampir 20 orang. Itulah toleran, maka pondok pesantren langsung didatangin Menteri Luar Negeri hampir 100 seluruh dunia, itu dijulukin oleh Ibu Retno Marsudi itu toleran boarding school. Maka sangat penting toleran, jangan ditinggalkan. Menurut saya bahwa sebagai umat beragama memang tidak selayaknya kita untuk mengolok-olok kegiatan keagamaan yang lain. Ini dikarenakan mungkin karena kita yang pertama tadi memang tidak memahami daripada kegiatan agama lain. Yang kedua juga kita dituntut untuk toleransi. Jadi kita dituntut untuk toleransi, di mana kita pun sebagai orang beragama tentu juga harus saling menghargai dan menghormati apapun yang dilakukan oleh agama lain. Jadi sikap saling mengolok-olok dalam aktivitas agama lain ini saya kira itu bertentangan dengan Pancasila, sila yang pertama. Saya kira itu. Terima kasih. Adanya toleran ini sangat penting. Kalau hidup kita nggak ada toleran, insya Allah nggak suka berjalan, susah jangan berjalan. Harus sangat rukun, sangat guyup rukun. Kristen, Hindu, Buddha, kaum Buddha harus rukun. Ibaratkan orang makan, pakai tujuh satu kan nggak bisa. Harus kan harus 5, lah baru bisa makan. Sama dengan kita menyapu, satu lidi nggak bisa, harus banyak lidi baru bisa. Kalau kita bersama-sama Indonesia seperti, insya Allah Indonesia akan tetap jaya. Diskusi singkat kita ini ya. Pertama, sikap toleransi itu menjadi penting dan perlu diaplikasikan dalam aktivitas harian kita
kita ini kan ada di Bali dan kita menemukan aktivitas keagamaan itu di mana saja di Bali dan sering menggunakan fasilitas publik. Tetapi itu mesti dipahami dan jangan cepat-cepat kemudian menegatifkan acara tersebut hanya karena pikiran kita, ya. Nah, ini diumpatin gitu, dimarahin gitu, ya. Itu sebetulnya tidak perlu dilakukan karena memang fasilitas keagamaan yang kita pakai itu juga terbatas dan kita bisa memaklumi dan perlu itu dijaga saling pengertian itu. Saya kira itu hal yang sangat baik untuk terus kita lakukan. Bapak Ibu semua, atas pendapat dari Bapak Ibu semua, inti dari pembahasan kita kali ini, kami semua setuju dengan adanya toleransi untuk menjaga kesatuan umat beragama dan terutama di negara kita, Republik Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati.